Malam kali ini kita masih berada pada babul khauf, bab takut kepada Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas ayat yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi terkait takut kepada Allah. Ayat terakhir surat At-Tur ayat ke-25 sampai ke-27, perbincangan antara ahli surga dengan ahli surga yang lain. Mereka saling bertanya tentang amal-amal yang dahulu mereka lakukan ketika di dunia. Di antara amalan yang menjadikan mereka mendapatkan anugerah Allah, surga Allah, yaitu adalah rasa takut. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ketika para ahli surga ditanya tentang amal-amal yang mereka lakukan ketika di dunia, mereka menjawab, dahulu kami merawat rasa takut bersama keluarga, anak-anak, istri kami. Ini rasa takut, hadirin. Makanya kalau seorang hamba itu memiliki benar rasa takutnya kepada Allah, pasti tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Satu waktu Fudail bin Iyad ditanya oleh muridnya, hal takhafullaha azza wa jalla, wahai guruku, apakah engkau takut kepada Allah? Apa jawaban Fudail ketika ditanya apakah Fudail ini takut kepada Allah? Uskut, diam kamu, jangan bertanya seperti itu. Ini kata Fudail. Karena kata Fudail, idza qultu na'am, kalau aku mengatakan ya, aku memiliki rasa takut kepada Allah, kadzabtu, maka aku telah berdusta. Wa idza qultu la, tapi kalau aku mengatakan la, aku tidak memiliki rasa takut kepada Allah, kafartu, maka aku telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seorang memiliki benar rasa takutnya kepada Allah, pasti tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa orang berani berbuat kemaksiatan, berbuat dosa? Hakikatnya, hadirin, bukan karena tidak tahu itu perbuatan dosa, tapi karena hilang rasa takutnya kepada Allah sehingga ia berani melakukan perbuatan dosa itu. Nah, makanya kata Fudail, kalau aku mengatakan ya, aku memiliki rasa takut, maka sungguh aku telah berdusta kepada Allah. Karena Fudail sadar, hadirin, dirinya pernah melakukan perbuatan dosa. Bahkan di dalam Al-Quran, orang yang paling baik, hamba Allah, makhluk Allah yang paling mulia itu adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Ketika Allah menyebutkan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan, apa cirinya? Sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah itu dzalika liman khasyya rabbah. Mereka itu orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya wajar kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-khauf sautullah Azza wa Jalla yasuku bihi ibadahu. Rasa takut itu diibaratkan seperti kendali pada seekor kuda. Kendali Allah kepada hamba-hamba Allah. Kendali Allah. Yasuku bihi ibadahu alal muwadhabati fil ilmi wal amal. Dengan rasa takut itu Allah akan mengendalikan seorang hamba supaya dia bisa tekun dalam ilmu dan beramal solih. Karena rasa takut. Hari ini, hadirin, kita sholat berjamaah karena khawatir kita tidak mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Kita hadir hari ini mengisi keimanan kita dengan ilmu karena khawatir kita mendapatkan kebodohan. Kita bodoh terhadap syariat Allah. Karena rasa takut ini orang akan semangat untuk beribadah kepada Allah. Atau perkataan Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan, man khafallah, siapa yang takut kepada Allah,
dallahul khauf ala kulli khairin, maka sifat takutnya itu akan membimbingnya kepada berbagai jalan kebaikan karena rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini diantara kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan rasa takut. Hadirin, kita masuk kepada hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi terkait dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Nabi bersabda, sungguh salah seorang di antara kalian dihimpun penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari masih dalam keadaan nutfah, spermatozoa. Tsumma yakunu alaqatan, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Mithla dzalika tsumma yakunu mudghatan mithla dzalika, kemudian menjadi segumpal daging. 40 hari masih dalam keadaan nutfah, sperma, 40 hari dalam keadaan segumpal darah, 40 hari dalam keadaan segumpal daging. 40 hari, 40 hari, 40 hari berarti berapa hari? 120 hari. Makanya sebagian ulama menjadikan dalil kalau bayi di dalam rahim sudah berumur 120 hari maka sudah kena kewajiban zakat fitrah. Sebagian ulama, karena sudah ditiupkan nanti setelah 120 hari ini berarti berapa bulan hari? 4 bulan. Kurang lebih 40 bulan. 30 hari, 30 hari, 30, 120, maka 4 bulan. Setelah 4 bulan itu kata Nabi, tsumma yursalul malak, ketika seorang anak berada di rahim ibunya selama 120 hari diutus malaikat oleh Allah, fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh kepada dirinya. Ruh ketika usia 4 bulan di dalam rahim. Hadirin Bapak Ibu semua, tahu dari mana Nabi SAW bahwa penciptaan seorang manusia di dalam rahim seorang ibu itu 40 hari dalam keadaan sperma, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, dan itu sesuai dengan penelitian modern. Kecuali tidak mungkin informasi itu datang kecuali karena bimbingan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ini diantara tanda kemukjizatan hadis Nabawi, hadis Nabi SAW. Nah, kemudian diutus oleh Allah para malaikat, ditiupkan ruh, wa yu'baru bi arba'i kalimat, dan malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk menulis 4 kalimat. Bikat bi rizkihi, ditulis rizkinya, wa ajalihi, ditulis ajalnya, wa amalihi, ditulis amalnya, bahkan wa syaqiyun au sa'idun, dan bahkan celaka dan selamatnya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah ditetapkan oleh Allah rezekinya, ajalnya kapan. Fawalladzi la ilaha ghairuh, Nabi kemudian bersumpah demi zat yang tidak ada ilah kecuali Allah Azza wa Jalla, inna ahadakum la ya'malu amala ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Salah seorang di antara kalian beramal amal ahli surga. Sejak muda dia solih, hadirin, banyak beribadah kepada Allah. Tapi kemudian di akhir usia, karena begitu banyak amal solih yang ia lakukan, surga begitu dekat kata Nabi, seperti antara dirinya, seperti dengan sejarak 1 hasta saja. Begitu dekatnya dia dengan surga karena amal solih yang dilakukannya. Fayamalu bi amali ahlin nar. Namun kata Nabi, setelah itu fayasbiqu alaihil kitab, didahului ketentuan Allah, dia di akhir usianya beramal amal ahli neraka, dia tutup dengan kemaksiatan kepada Allah. Fayadkhuluha, kemudian akhirnya ia masuk ke dalam neraka. Padahal lama dia sudah bangun menyimpan, hadirin, menabung amal-amal solih, tapi di akhir usia kemudian ia tutup dengan kemaksiatan kepada Allah. Makanya Imam Al-Bukhari termasuk Imam An-Nawawi menulis judul kitab ini Al-A'mal bil Khawatim, amal-amal itu tergantung penutup usia kita, hadirin.
Yang jadi masalah, jangan punya pikiran kalau begitu engkewe atau rek maut kan itu beramal soleh. Bukan begitu hadirin. Yang jadi masalah kita tidak tahu kapan kematian itu akan hadir kepada kita semua. Kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah dan kita tidak tahu kapan. Nah, maka karena kita tidak tahu kapan kematian itu hadir, maka kemudian kita isi setiap waktu itu bagaimana caranya sebagian dari amal soleh kita kepada Allah. Amal yang paling mudah perbanyak zikir hadirin. Alangkah bahagianya ketika kita meninggal dunia, entah kapan, entah di mana, tapi kita tutup usia kita itu dengan lidah yang sedang berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Isi lidah ini supaya tetap mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Sungguh salah seorang di antara kalian beramal-amal ahli neraka. Lama dia bermaksiat kepada Allah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai jarak antara dirinya dengan neraka hanya satu hasta saja. Karena begitu banyak dosanya, karena banyaknya maksiat yang ia lakukan, ia begitu dekat dengan neraka. Tapi kata Nabi, fayasbiqu alaihil kitab, sudah ditetapkan oleh Allah ketetapannya, fayamalu bi amali ahlil jannah, di akhir usia kemudian dia beramal ahli surga. Ditutup, dia bertobat kepada Allah, tobatnya kemudian menghapus dosa-dosanya, dia tutup akhir usianya dengan amal solih, fayadkhuluha, kemudian ia akhirnya masuk surga. Hadirin Bapak Ibu semua, hadis ini dicantumkan dalam babul khauf, bab takut karena kita tidak tahu hadirin, kita menutup usia sedang apa. Maka layaknya hadirkan rasa takut itu supaya kita selalu bersemangat untuk mengisi amal kebaikan kapanpun, dimanapun. Berapa orang yang sehat ternyata esok hari sudah kain kafan sudah menunggu ajalnya. Berapa orang anak muda yang merasa segar, tidak punya masalah, tidak punya penyakit, namun ternyata justru ia meninggal ketika di usia mudanya. Tidak tahu. Hadis ini dicantumkan dalam bab rasa takut karena supaya kita selalu takut kepada Allah. Makanya wajar Nabi SAW sering meminta di akhir usianya, berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, ya Allah, kuatkan azam hati ini selalu berada dalam ketaatan kepada agama dirimu. Atau dalam riwayat lain, Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wa nas'aluka azimata rusydi wa nas'aluka syukra nikmatika wa husna ibadatik. Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, aku meminta as-sabat, keteguhan dalam perkara agama ini. Ya Allah, kuatkan azam hati ini selalu taat kepada dirimu ya Allah. Ya Allah, aku meminta kepada dirimu, hamba menjadi hamba yang bersyukur, dan hamba ini menjadi hamba yang baik dalam beribadah kepada dirimu. Ini Nabi SAW sering berdoa meminta as-sabat, keteguhan di dalam agama. Andaikan Nabi maksum, tidak memiliki dosa, dilindungi oleh Allah, jangan tanya kualitas ibadahnya kepada Allah, meminta keteguhan dalam agama. Apalagi kita tentu lebih membutuhkan daripada Nabi SAW untuk banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud, yu'ta bi jahannam, didatangkan nanti pada hari kiamat jahannam didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yauma idzin laha sab'una alfa zimam, di dalam neraka jahanam itu memiliki 70.000 kendali, 70.000 tali yang akan menyeret para penghuni neraka, 70.000. Tapi ma'akul lizimam sab'una alfa malakin yajurrunaha, di setiap satu tali kendali, tadi berapa kendalinya hadirin? 70.000. Setiap satu kali kendali itu ada 70.000 malaikat. Berarti kira-kira ada berapa malaikat yang ditugaskan oleh Allah di dalam neraka, Pak?
70.000 tali, satu tali ada 70.000, berarti kurang lebih berapa? 7 kali 7 kan itu 4 salam. Gorolongkeun 0 napa? Kan itu 48. Berarti kurang lebih 4,9 miliar malaikat yang ditugaskan untuk hanya memegang tali saja, bukan untuk yang menyiksa yang lain. Makanya kan di surat At-Tahrim, 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang gilaz, keras, bengis, hadirin, kejam. Gilaz, syidad, kuat, berbadan besar. Bahkan dalam satu riwayat kata Imam Hasan, andaikan satu kali pukulan malaikat di dalam neraka itu memukul, maka ada 70.000 penghuni neraka terlempar karena pukulan malaikat itu. Begitu hebatnya, begitu kerasnya. Dan malaikat di dalam neraka ini khusus diciptakan oleh Allah untuk menyiksa para penghuni neraka, dan tidak sedikit pun diberikan oleh Allah rasa kasih sayang. Maka semakin banyak menangis meminta para penghuni neraka, meminta pertolongan kepada malaikat, semakin keras siksa dari para penghuni, dari para malaikat penjaga neraka. Seperti halnya di surat Ghafir ayat 49, ayat 40, ayat 50. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam, ketika para penghuni neraka meminta kepada malaikat penjaga neraka jahanam, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adzab. Wahai malaikat, wahai malaikat, tolong minta kepada Allah satu hari saja libur, tolong jangan disiksa. Satu hari saja kami beristirahat dari siksa ini, kata para penghuni neraka jahanam kepada para malaikat. Apa kata para malaikat ketika itu? Awalam ta'tikum tursulukum bil bayinat, bukankah sudah datang rasul kepada kalian? Kalian diperintahkan untuk beribadah, kalian tidak beribadah kepada Allah. Kalian diperintahkan sholat, tidak melaksanakan sholat kepada Allah. Kemudian fad'u wa madu'aul kafirina illa fi dhalal, silahkan kalian, kata para malaikat, meminta, karena permintaan kalian sia-sia belaka saja. Ditolak oleh para malaikat permintaan itu. Nah, ini menunjukkan hadirin, malaikat yang diciptakan oleh Allah begitu banyak. Andaikan malaikat di dalam neraka saja 4,9 miliar. Sedangkan kan dalam riwayat lain dahulu pernah kita bahas, ketika Nabi Mi'raj, Nabi kemudian bertanya kepada Jibril alaihissalam tentang satu tempat ibadah di langit yang ketujuh sejajar dengan Ka'bah. Jibril ketika itu menjelaskan itu adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk 70.000 malaikat ke Baitul Ma'mur dan tidak keluar lagi. Andaikan sehari 70.000, sehari 70.000, sehari 70.000, sehari 70.000, kira-kira ada berapa malaikat? Dari dahulu Allah menciptakan Baitul Ma'mur, menciptakan alam semesta ini, sampai nanti hari kiamat setiap hari ada 70.000 malaikat yang baru dan tidak keluar lagi para malaikat itu. Kira-kira berapa malaikat yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Betapa banyaknya malaikat. Makanya kalau ditanya ada berapa jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah, jawabannya dalam surat Al-Muzammil. Wa ma ya'lamu junuda, surat Al-Mudaththir. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara-tentara Allah kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Apa hikmahnya hadirin? Para malaikat begitu banyak diciptakan oleh Allah. Andaikan ada 1 juta manusia kufur kepada Allah, Allah tidak akan pernah rugi, Pak. Allah masih memiliki makhluk yang lain yang lebih mulia, makhluk yang selalu taat kepada Allah, yang selalu bertasbih dan bersujud kepada Allah, dan lebih banyak daripada manusia. Nah, andaikan banyak orang bermaksiat kepada Allah, tidak akan pernah sedikit pun mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla. Ada ribuan manusia menghina Allah, tidak akan sedikit pun mengurangi keagungan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Begitu banyaknya agungnya malaikat yang diciptakan oleh Allah. Nah, ini dalam syarah Ar-Rayyahin wa Rayhan, syarah kitab Riyadhus Shalihin. Dari hadis ini hadirin, tahdhirul abdi minal wuqu', ini ancaman, bayanu admi nari jahannam, penjelasan tentang agungnya
betapa besarnya api neraka jahanam, fahadzal adad al-kabir al-ha'il minal malaikah, jumlah ini adalah jumlah yang besar, jumlah yang mengagumkan dari para malaikat, alladzi la ya'lamu quwwatahum illallah, yang tidak ada satu manusia pun yang mengetahui kekuatan malaikat itu kecuali hanya Allah. Yajurrunaha, yang para malaikat itu nanti akan menyeret, menarik tali-tali itu, menyeret para penghuni neraka. Sedangkan kita ketahui sendiri hadirin Bapak Ibu semua, panasnya api neraka itu, kata Nabi, inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, panasnya api neraka itu, kalian menyalakan api di dunia itu hanya satu bagian saja. Orang menyalakan api di dunia puluhan derajat, ribuan derajat atau lebih dari itu hanya satu bagian, kata Nabi, yang nanti panasnya api neraka itu sebanding dengan 70 kali lipatnya api dunia. Sedangkan andaikan orang hadirin disiksa saja satu hari saja, jangankan bertahun-tahun, jangankan ribuan tahun, seperti gambaran dalam surat An-Naba, labithina fiha ahqaba, nanti orang-orang di dalam neraka mereka akan lama tinggal di dalam neraka selama ahqab. Kan kata Imam Hasan Al-Basri, ahqab itu hitungannya 70 tahun, 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, 1 hari di dalam neraka sebanding dengan 1000 tahun. 1000 dikali 30 dikali 12 dikali 70 hadirin, kurang lebih 2 juta tahun, Pak. Andaikan 2 juta tahun saja orang, lamanya sudah tidak terbayang. Kita di dunia hadirin, berapa tahun kira-kira kita lama hidup di dunia? Tapi sedangkan pendeknya usia kita di dunia jadi penentu nanti jutaan tahun di akhirat hadirin. Jadi penentu pendeknya usia umur kita, kita bersabar 60 tahun untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah. Kita bersabar 70 tahun supaya tidak bermaksiat kepada Allah, tapi jadi penentu kebahagiaan nanti jutaan tahun kelak nanti di akhirat. Lebih berat lagi dalam ayat selanjutnya, dan ini kata para ulama ayat yang paling terberat bagi para penghuni neraka. Surat An-Naba ayat ke-30. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba, kami rasakanlah wahai para penghuni neraka, kami tidak akan menambah, kata Allah, siksa kecuali ditambahkan dengan siksa. Apa maknanya? Kalau ahqab tadi hitungannya kurang lebih 2 juta tahun, habis 2 juta tahun itu, kata Allah, kami tidak akan menambah lagi siksa kecuali siksa. Andaikan 2 juta tahun itu habis para penghuni neraka disiksa di dalam neraka, Allah tidak akan nambah kecuali siksa. Apa maknanya? 2 juta tahun habis, maka akan ditambahkan lagi 2 juta tahun oleh Allah. 2 juta tahun habis mereka disiksa di dalam neraka, ditambah lagi 2 juta tahun. Itulah makna khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya berada di dalam neraka. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca begitu kerasnya siksa neraka, kita akan merasakan betapa nikmatnya kenikmatan iman yang Allah berikan kepada kita, Pak. Lebih mahal dari kenikmatan apapun, kenikmatan harta, anak, keluarga hadirin. Kenikmatan apapun, kenikmatan iman begitu mahal. Lihat Abu Thalib, paman Nabi SAW, diajak oleh Nabi, dekat dengan Nabi, keluarga Nabi, tapi Allah tidak berikan hidayah kepada Abu Thalib meskipun diajak oleh Nabi. Kita belum pernah bertemu dengan Nabi, banyak ayat yang belum kita fahami hadirin, banyak hadis Nabi yang belum kita baca, kita pahami, kita amalkan, tapi sampai hari ini Allah masih memberikan keimanan kepada kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hati ini selalu berada dalam agamamu. Hadis yang selanjutnya, dan ini siksaan yang diberikan oleh Allah kepada Abu Thalib, kata para ulama, siksa yang paling teringan di dalam neraka. Inna ahwana ahlin nar azaban, sungguh siksa yang paling ringan nanti para penghuni neraka di dalam neraka, kata Nabi, la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi, seorang laki-laki yang akan disimpan di bawah kakinya, di telapak kakinya 2 bara api. Bara api neraka diletakkan di bawah kakinya.
yaghli minhuma dimaguhu ma yara anna ahadan asyadu minhu adaban. Maka karena begitu saking panasnya akan bergejolaklah otaknya, mendidih otaknya karena begitu panasnya api yang ia injak dari kedua kakinya. Dan ia mengira ma yara anna ahadan asyadu minhu adaban. Dia orang yang paling ringan siksanya ini, dia mengira dia itu adalah orang yang paling merasakan siksa yang paling berat. Padahal itu adalah siksa yang paling ringan. Karena begitu dahsyatnya siksa yang paling ringan sekalipun dia menganggap dia itu mendapatkan siksa yang paling berat. Wa innahu la ahwanuhum adzaban, padahal kata Nabi itu adalah siksa yang paling ringan nanti di dalam neraka. Nah, dalam hadis ini tidak disebutkan untuk siapa. Kalau dalam riwayat-riwayat lain, nah dijelaskan, Nabi sendiri menjelaskan itu diberikan kepada paman Nabi SAW. Tapi itu pun bukan karena kedekatan kepada Nabi, bukan karena paman Nabi, tapi karena syafaat Nabi. Makanya Nabi ketika disebutkan paman Nabi Abu Talib, Nabi kemudian menangis dan Nabi mengatakan la'allahu syafaati fatanfa'uhu yaumal qiyamah. Semoga nanti syafaatku memberikan manfaat untuk pamanku nanti di hari kiamat. Namun karena Abu Talib sampai akhir usianya, meskipun diajak oleh Nabi mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka tetap berada di dalam neraka. Tapi karena syafaat dari Nabi Muhammad SAW, maka Abu Talib menempati siksa yang paling ringan. Paling ringan pun siksanya seperti ini, hadir. Itu pun siksanya yang paling ringan seperti ini. Disimpan 2 bara api di bawah kaki, otak akan mendidih karena begitu panasnya. Dan nanti Abu Thalib pun merasa mungkin itu adalah siksa yang paling berat, padahal itu adalah siksa yang paling ringan yang Allah berikan. Hadirin Bapak Ibu semua, terbayang tidak oleh kita semua orang-orang yang kufur kepada Allah, yang tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah akan selamanya seperti ini nanti berada di dalam neraka, Pak. Yang tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Begitu mahalnya kalimat la ilaha illallah bagi kehidupan kita. Orang pernah mengucapkan la ilaha illallah, meskipun dia sebanyak apapun ia bermaksiat, memungkinkan ia akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW atau ia mendapatkan syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Dia diselamatkan nanti karena kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, hadis yang selanjutnya, minhum man ta'khudhun nar ila ka'baih wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayh wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatih wa minhum man ta'khudhu ila tarqwatih. Nabi SAW menyampaikan, di antara nanti hamba di hari kiamat, mereka ada yang dibakar api sampai kedua mata kakinya, ada yang dibakar sampai kedua lututnya, ada yang dibakar api hingga pinggangnya, dan ada yang dibakar api hingga tulang selangkangannya. Ya, ada orang itu pun sesuai dengan kemaksiatan. Makanya orang kafir kepada Allah, mereka pasti masuk neraka, tapi nerakanya pun bertingkat-tingkat sesuai dengan kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Apakah orang yang kufur kepada Allah dia berbuat dosa akan mendapatkan siksa? Iya, hadirin. Mereka kufur kemudian dia melakukan dosa, dia akan menambah berat siksaan di dalam neraka. Dan siksa yang paling berat, yang paling rendah di derajat neraka yang paling rendah itu nanti Allah akan berikan kepada orang-orang munafik di surat An-Nisa. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu akan menempati neraka yang paling bawah. Apa adarkul asfal itu? Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, adarkul asfal itu satu ruangan khusus bagi orang-orang munafik. Mereka menampakkan keimanan tapi hatinya menyembunyikan kekufuran kepada Allah. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Saba dalam sejarah, yang menampakkan keimanan seolah-olah beriman kepada Nabi Muhammad, tapi padahal hatinya kufur kepada Allah. Mereka ditempatkan di satu ruangan khusus. Kalau mereka masuk ke dalam ruangan itu dikunci, kemudian dinyalakan api yang panas dari arah atas, bawah, kanan, kiri, dan mereka tidak bisa keluar dari tempat itu.
Itu yang disebut dengan ad-darkul asfal. Makanya istilahnya ad-dark. Darki itu hadirin, darkun secara bahasa kalau sesuatu yang semakin bawah, semakin bawah, semakin bawah, semakin bawah, itu namanya darkun, darokat. Nah, makanya orang-orang munafik disebut darokat. Tapi kalau sesuatu yang semakin atas, semakin atas, semakin atas, itu namanya durjun, darojat. Makanya bagi orang penghuni surga disebutnya derajat. Derajat nanti di dalam surga dalam bahasa Arab, sesuatu yang semakin atas, semakin atas, semakin atas, semakin atas, itu namanya darajat. Makanya kan Nabi SAW mengatakan inna fil jannah mi'atu darajat, bukan darokat tentu. Di dalam surga itu ada 100 derajat. Derajat itu secara bahasa sesuatu yang semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, itu namanya darajat. Semakin bawah namanya darokat. Nah, minhum kata Nabi, ini orang-orang ada yang disiksa sampai mata kakinya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang seluruh badannya, itu tergantung amalnya masing-masing. Atau jangankan berada di dalam neraka. Dari Abdullah bin Umar, hadis selanjutnya, yaqumun nasu li rabbil alamin. Orang-orang nanti berdiri menghadap Allah Rabb semesta alam, hatta yagiba ahaduhum fi rishihi illa ansafi udhunaihi. Nanti seorang akan tenggelam karena keringatnya sampai setinggi telinganya. Mungkin bagi kita hadirin, bagaimana mungkin keringat bisa sebanyak itu? Bagi Allah pemilik hari kiamat begitu mudah bagi Allah. Allah menciptakan berbagai siksaan, berbagai nikmat di dalam surga begitu mudah, apalagi menciptakan hanya keringat saja bagi orang-orang ketika dikumpulkan nanti di mahsyar. Orang akan tenggelam dengan keringatnya tergantung. Kalau dalam riwayat Ahmad, idza kana yaumul qiyamah udniyati syams, apabila terjadi hari kiamat matahari akan ditekatkan oleh Allah hatta qida milin au mailaini, hanya sejarak 1 mil atau 2 mil saja. Orang akan terbakar karena begitu panasnya matahari yang didekatkan oleh Allah, sampai keringat mereka, kata Nabi, ada yang sampai mata kakinya, mereka ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai telinganya. Nabi menunjuk pada hidung pula, ada yang tenggelam sampai hidung. Itu sesuai dengan kebaikan amalnya. Bapak Ibu semua, jangan khawatir. Bagi kita ketika kita berusaha beramal solih, karena nanti dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan banyak amalan-amalan yang menyebabkan orang nanti dijaga, dilindungi ketika di padang mahsyar. Kan diantaranya yang 7 hadis yang masyhur di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti di padang mahsyar ada 7 kelompok yang dilindungi oleh Allah, diberikan naungan di mana nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Meskipun matahari didekatkan, orang-orang 7 kelompok ini akan diberikan perlindungan oleh Allah. Siapa saja? Imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Ketika diberikan kekuasaan, keluasan, harta, hadirin, dia bisa melakukan segala sesuatu ketika menjadi seorang pemimpin, tapi dia manfaatkan kepemimpinannya dalam keadilan. Dia gunakan kepemimpinannya, jaga amanah itu, maka wajar nanti di hari kiamat diberikan lindungan oleh Allah. Kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang tumbuh kembang dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Anak-anak muda yang masih diberikan usia di bawah 40 tahun, ini kesempatan untuk mendapatkan nanti perlindungan dari Allah ketika di mahsyar. Ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Itu. Apa maknanya? Dia senang untuk hadir ke masjid. Hadirin Bapak Ibu semua yang sudah merutinkan sholat berjamaah, pertahankan sholat berjamaah itu hadirin. Yang senang rutin datang ke ta'lim di masjid, pertahankan ta'lim itu. Jadikan jadi aktivitas yang sangat dicintai, karena bisa jadi itu yang nanti akan yang menjadikan kita diberikan lindungan oleh Allah Azza wa Jalla. Hatinya tertambat ke masjid, dia senang untuk hadir ke masjid, terikat dengan masjid.
Yang keempat, rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Kita memiliki sahabat, teman, rekan, saudara, kita senang saling tolong menolong, saling mengunjungi, memberi hadiah, saling bertanya kabar, hadirin. Mungkin itu jadi amalan yang nanti akan diberikan perlindungan seorang yang beriman oleh Allah Azza wa Jalla. Kelima, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak berzinah oleh seorang perempuan yang memiliki kecantikan, memiliki jabatan. Faqala inni akhafullah. Tapi seorang pemuda itu kemudian mengatakan, aku lebih takut kepada Allah. Dia tolak ajakan zina seorang perempuan, maka ia nanti akan diberikan lindungan oleh Allah nanti di padang mahsyar. Nah, keenam, kata Nabi, di antara orang yang akan diberikan lindungan, orang yang memberikan sedekah dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tidak mengetahuinya. Dan yang terakhir, rajulun khala rajulun, seorang laki-laki yang menyendiri, kata Nabi, kemudian fafadat ainah, kedua matanya kemudian mencucurkan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini diantara keutamaan orang menyendiri, hadirin. Tentu diantara waktu yang sangat baik untuk menyendiri berduaan bersama Allah adalah ketika waktu di malam hari. Orang senang untuk di malam hari berduaan dengan Allah, beristighfar, bertobat sampai air matanya menetes karena takut kepada Allah, takut terhadap siksa Allah. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, yang nanti akan diberikan perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Hadirin, Bapak Ibu semua, hanya 1 menit lagi tidak terasa masuk waktu sholat Isya. Nah, insyaallah sisa hadis masih terkait dengan babul khauf, insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga jadi keberkahan bagi kita semua, hadirin, hadis-hadis yang kita baca dan kita bahas pada malam kali ini. Dan semoga Allah menguatkan rasa takut kita kepada Allah. Dengan rasa takut ini akan memberikan anugerah banyak dorongan amal sholih, dan kita semakin takut untuk bermaksiat kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.